Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba membuat tutorial bagaimana Anda membuat proyeksi jumlah penduduk di dalam perencanaan infrastruktur air, ya, terutama diawali dengan perencanaan bagaimana kita merancang perpipaan atau sistem perpipaan. Nah, untuk metode proyeksi jumlah penduduk sesuai dengan yang disampaikan di modul, Anda harus membuat 4 metode proyeksi penduduk, yaitu aritmatika, geometrik, bunga berbunga, dan eksponensial. Di sini saya akan menjelaskan 2 metode saja supaya Anda dapat memahami bagaimana teknik kalkulasi sehingga Anda bisa memperkirakan estimasi jumlah penduduk untuk tahun perencanaan. Nah, seperti yang kita ketahui, metode aritmatik ini seperti ini, ya, rumusnya, ya, yaitu PT sama dengan PI ditambah KA dikali TF min TI. PT itu apa? PT itu adalah jumlah penduduk untuk tahun perencanaan. Sedangkan PI itu adalah jumlah penduduk terkini, ya. Lalu KA itu adalah koefisien aritmatik dan TF itu adalah tahun perencanaan dan TI itu adalah tahun terkini. Dan KA ini diperoleh dari hasil substitusi dari rumus ini sebenarnya, ya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu untuk metode aritmatik, ya. Untuk metode aritmatik, Anda harus membuat kolom seperti ini, yaitu tahun, ya, tahun perencanaan. Ya, ini misalnya saya rencanakan data itu kita peroleh dari tahun 2001 sampai tahun 2010 dengan jumlah penduduk adalah seperti ini, ya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu simple aja untuk menghitung KA atau koefisien aritmatika, Anda gunakan rumus ini. Ya. Ini kenapa kosong? Karena memang tidak ada data sebelumnya, sehingga kita kosongkan. Nah, untuk berikutnya, untuk menghitung KA untuk tahun 2002, kita gunakan adalah seperti ini. Ya. Jadi, 45.500 sekian dikurangi 4.520 dibagi 2002 dikurangi 2001. Ya, hasilnya adalah 988. Lalu Anda tinggal copy paste ke bawah sehingga Anda bisa mendapatkan nilai KA seperti ini. Oke. Lalu Anda rata-ratakan karena kan kita ingin mendapatkan tren data. Ya, jadi rata-ratakan nilai KA ini sehingga mendapatkan nilai 780. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung mengestimasi jumlah penduduk untuk tahun perencanaan Anda. Misalnya saya ingin membuat tahun perencanaan 5 tahun ke depan dari tahun 2010. Jadi saya masukkan sekarang P2015 ya. Seperti itu. Sama dengan gunakan rumus ini. Ya. Gunakan rumus ini berarti sama dengan apa? PI itu adalah tahun perencanaan, ya. Bukan tahun perencanaan, tahun terkini. Berarti kan Anda gunakan tahun terakhir, ya, yang terrecord, yaitu 51.540. Jadi kita gunakan data ini, ya. Lalu gimana? Kita tambah dengan nilai KA yang sudah dirata-ratakan, yaitu nilainya adalah ini, ya. Lalu dikali ini tahun perencanaan, berarti tahun 2015 ya. 2015 dikurangi tahun terakhir Anda memperoleh data jumlah penduduk, yaitu tahun 2010. Saya ketikkan seperti ini,
hasilnya adalah ini. Jadi untuk metode aritmatika, untuk perencanaan tahun 2015, itu diestimasi jumlah penduduknya adalah 55.440. Bagaimana kalau misalnya saya tambah lagi untuk penduduk tahun 2000 misalnya 25 ya. 2025 misalnya ya. Ya, simple aja. Sama seperti ini ya. Sama dengan tahun jumlah penduduk tahun terakhir yaitu tahun ini, tahun 2010 ya. Ditambah KA-nya adalah KA rata-rata, berarti ini ya. Lalu dikali selisihnya. Selisihnya berarti 2025 dikurangi 2010. Nah, jumlahnya adalah 63.240. Ya. Ini kenapa ada perbedaan ya? Tunggu sebentar. Betul, betul ya. Betul. Jadi 63.240. Seperti itu. Jadi Anda sudah bisa memperkirakan ini. Jadi untuk metode aritmatika untuk tahun perencanaan 2015 jumlah penduduknya sekian, untuk tahun 2025 jumlah penduduknya adalah sekian. Ya. Lalu tidak berhenti sampai di sini karena kita nanti akan membandingkan metode mana yang terbaik. Jadi misalnya saya ingin membandingkan dua metode saja antara aritmatika dan geometrik. Jadi mau tidak mau Anda harus membuat semacam analisis standar deviasi. Kita akan pilih standar deviasi yang terkecil. Nah, standar deviasi yang kita gunakan adalah menghitung selisih terkecil antara jumlah penduduk yang real dengan jumlah penduduk yang hasil estimasi. Nah, bagaimana menentukan ini? Ya, ini kan kita sudah bisa memperoleh, kita sudah mendapatkan nilai KA kan sebenarnya, gitu ya. Lalu kita masukkan data ini, data tahun 2001, ya, tinggal gunakan saja, pindahkan saja dari sini ke sini. Lalu untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan hasil estimasi metode aritmatika untuk tahun 2002, bagaimana? Jadi Anda gunakan apa? Rumus ini, ya. Lalu Anda gunakan masukkan penduduk sebelumnya, ya, yaitu di tahun 2001, tapi jangan dari sini, tapi dari sini hasil estimasi. Jadi 44.520 ditambah KA-nya KA mana? Jangan KA yang ini, tapi KA yang hasil rata-rata. Ya, KA hasil rata-rata, ya, lalu dikali selisih antara tahun terkini dan sebelumnya. Ya, jadi 2002 dikurangi 2001. Bisa dipahami ya, jadi hasilnya adalah 45.300. Nah, bagaimana yang ini? Berarti kita gunakan data yang di atasnya. 45.300 ya ditambah 780 dikali 1, yaitu 2003 dikurangi 2002. Hasilnya adalah seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi Anda tinggal copy paste ke bawah. Inilah data hasil estimasi dari metode aritmatika. Jumlah penduduknya. Ini jumlah penduduk estimasi, sedangkan ini jumlah penduduk yang realnya. Seperti itu. Nah, Anda sudah tahu ya di perhitungan secara manual bagaimana menghitung standar deviasi di sini. Ini kita tidak bisa ya lakukan standar deviasi menggunakan metode STDEV ya, karena kita ingin memperoleh selisih antara jumlah penduduk yang real dengan jumlah penduduk hasil estimasi. Ya. Nah, rumus dari standar deviasi menggunakan metode manual yaitu
pengurangan atau selisih antara jumlah penduduk real dengan jumlah penduduk yang model atau jumlah penduduk estimasi, lalu dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah datanya ada berapa, lalu diakarkan. Ya, Anda bisa lihat di modul, ya, rumusnya. Sehingga ketika kita inputkan, ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi pertama adalah Anda buat dulu kolom PI min PT. PI itu ini, PT itu ini, jadi tinggal dikurangi lalu dikuadratkan semua. Lalu Anda jumlahkan, ya, jadi sum seperti ini, lalu dibagi count. Count ini adalah jumlah data. Ya. Lalu setelah itu dipangkatkan 0,5 atau akar sebenarnya ini, ya, akar dari nilai ini, atau kalau misalnya tidak bisa dibuat akar, ya pangkat 0,5 sehingga Anda mendapatkan nilai standar deviasinya adalah 128,38. Bisa dipahami ya sampai di sini. Lalu bagaimana untuk menghitung metode geometrik? Saya hanya menjelaskan dua metode saja. Metode geometrik adalah kita menambahkan semacam analisis eksponensial di sini. Jadi ada penambahan len di sini, ya. Anda bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah penambahan nilai len pada jumlah penduduk di sini, ya. Nah, bagaimana mendapatkan koefisien variabel dari metode geometrik, yaitu diwujudkan dalam bentuk KG. Nah, ini tinggal disubstitusikan semua, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, Anda buat dulu, tunggu sebentar ya. Anda buat dulu tahun yang sudah terrecord, ya. Lalu ada jumlah penduduk, ya. Lalu silakan Anda buat semacam ini, total, rata-rata, dan standar deviasi. Total itu maksudnya adalah total jumlah penduduk, ya, yang terrecord. Sebenarnya ini nggak penting, ya. Ini tidak dihitung sebenarnya. Lalu Anda Anda lihat sekarang, ya, untuk mendapatkan nilai variabel dari metode geometrik yaitu KG. Caranya adalah gunakan rumus ini, ya. Masukkan ke sini. Ya, jadi len 45.000 dikurangi len 44.000 dibagi selisih dari tahun perencanaan. Ya, seperti ini. Jadi 1. Jadi hasilnya adalah 0,022. Lalu Anda tinggal kopikan ke bawah, ya, nilainya seperti ini, dan jangan lupa Anda rata-ratakan. Jadi ini nilai rata-rata KG dari metode geometri. Nah, dari situ baru Anda buat apa? Anda buat ini. Kembali masukkan ke rumus ini, ya, jumlah penduduknya. Jumlah penduduk untuk misalnya P2015 gitu, ya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah kita eksponensialkan langsung, ya. Ini kan dari len. Jadi kita eksponensialkan langsung, lalu kita masukkan len-nya. Tunggu sebentar supaya enak, ya, buka kurung tutup kurungnya. Jadi tidak ini. Nah, len-nya len mana nih? Len dari tahun terakhir. Ya, jumlah penduduk tahun terakhir. Berarti ini, ya. Oh ya, sorry. Nah, ini. Gitu, ya. Kok seperti ini? Maaf, ya. Len seperti ini. Nah, masukkan ini, ya. Lalu ini, berarti masukkan nilai KG-nya yang rata-rata. Berarti masukkan ini, ya. Lalu dikali selisih
tahun perencanaan, yaitu tahun 2015, dikurangi tahun 2010. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya adalah, kita tidak perlu ada koma ya di penduduk, hasilnya adalah 55.908. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya ya. Untuk P 2015 dari aritmatik adalah 55.000, sedangkan P 2015 dari metode geometrik adalah 55.908. Lebih besar ini ya. Nah, setelah Anda hitung lagi misalnya perencanaan tahun 2025. Ya, saya tidak usah jelaskan lagi di sini. Setelah Anda hitung semua, lalu Anda kembali gunakan untuk menentukan standar deviasi. Ya, pertama adalah kita gunakan untuk menentukan nilai jumlah penduduk dari hasil estimasi. Ya, ini PT juga, ini PT. Tapi ini PT dari jumlah penduduk nyata yang realnya, sedangkan ini adalah jumlah penduduk hasil estimasi. Ya, lalu kita masukkan, ini sama ya, sama untuk di awal. Lalu masukkan apa? Masuk rumus ini ke dalam ini. Ya, tapi jangan lupa PI di sini adalah PI dari apa? Dari atas, dari jumlah penduduk sebelumnya, ya. Lalu ditambah, ini dilenkan dulu, ya seperti ini. Jadi ini len penduduk untuk tahun 2010 ditambah KG-nya dapat dari mana? Dari sini, ya KG rata-rata. Lalu dikali dari mana? Dikali selisih antara kedua tahun ini, 2002 dikurangi 2001. Ya, hati-hati ya di sini ya, jangan sampai salah. Lalu tinggal copy ke bawah, ya. Lalu setelah itu apa? Anda ingat kembali rumus standar deviasi secara manual. Di sini adalah memperhitungkan selisih antara jumlah penduduk yang real, yang nyata, dan juga jumlah penduduk hasil estimasi. Anda kurangi lalu Anda kuadratkan, ya. Dari situ hasilnya Anda samkan, ya, disamkan atau dijumlahkan, lalu Anda bagi dengan jumlah data, ya, lalu Anda akarkan sehingga bisa mendapatkan nilai 186. Nah, dari sini bisa Anda lihat kan ya bahwa standar deviasi terkecil dari dua metode yang saya jelaskan, kita bisa pilih adalah nilai ini, ya, ini untuk dua metode, yaitu aritmatika dan geometri, ya. Nah, sekarang kalian kerjakan untuk metode dua metode berikutnya, yaitu bunga berbunga dan eksponensial. Caranya sama seperti ini. Lalu Anda tentukan untuk tahun perencanaannya sesuai yang ada di modul. Lalu setelah itu Anda tentukan nilai standar deviasinya. Nilai standar deviasi yang terkecil itulah yang Anda gunakan untuk mengestimasi jumlah penduduk tahun perencanaan Anda. Nah, data dari jumlah penduduk tersebut nanti yang akan kita gunakan untuk analisis kebutuhan air minggu depan. Ya. Saya rasa cukup jelas dan mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.